Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta diberikan kesemangatan dalam belajar, khususnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang telah kita bahas pada minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai kebijakan moneter, dan insya Allah pada video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai hitungan, khususnya dalam jumlah uang beredar. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan inti, sebelumnya Ibu akan menjelaskan atau akan memaparkan terlebih dahulu pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis uang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi uang. Kemudian bagaimana peranan bank dalam mengendalikan inflasi dan deflasi. Dan juga nanti kaitannya pastilah dengan kebijakan moneter. Nah, beberapa soal yang pernah keluar dari SBMPTN, salah satunya adalah soal sebagai berikut. Coba perhatikan, SBMPTN tahun 2014. Bank Indonesia melaporkan pada bulan Oktober tahun 2013, jumlah uang kartal ada 363,78 triliun rupiah, uang giral ada 492,37 triliun rupiah, dan uang kuasi ada 2.697,21 triliun rupiah. Jumlah uang beredar, ini pertanyaannya ya, jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 pada bulan Oktober 2013 adalah, nah teman-teman, anak-anak, di sini kalian bisa melihat ada opsinya dari A sampai. Pertanyaan dari soal ini adalah yang meminta uang dalam arti luas atau M2. Nah, apa yang dimaksud dengan uang dalam arti luas ini? Kita sekarang akan membahas mengenai uang. Sebagian besar kalian pasti sudah tahu lah, dan pasti sering memakai yang namanya uang, betul? Oke, secara teori kita akan coba melihat uang itu seperti apa sih? Secara umum, pengertian uang adalah segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, ternyata uang dapat dikatakan sebagai uang, ada syaratnya loh. Apa syaratnya? Nah, syaratnya ada dua unsur. Ada yang disebut dengan syarat teknis, ada juga yang disebut dengan syarat psikologi. Secara teknis, uang harus memenuhi syarat. Nilainya harus stabil yang pertama, selanjutnya tahan lama, mudah dibawa, dan juga tidak mudah rusak. Kemudian, syarat psikologisnya adalah uang itu harus bisa diterima oleh masyarakat luas. Jadi, uang ini harus memenuhi syarat teknis dan juga syarat psikologis. Nah, selain membahas mengenai syarat uang, sekarang kita akan membahas mengenai sejarah daripada uang. Sebelum kita menggunakan uang pada saat ini yang disebut dengan uang kertas dan uang logam, ya, nanti yang disebut uang kartal dan uang giral. Nah, perkembangan uang ini sejarahnya dimulai dari tahapan barter. Barter itu apa? Pertukaran. Ya, barter ini adalah tahapan tukar-menukar barang. Hanya saja, barter ini ditinggalkan karena kelemahannya sangat banyak. Salah satunya adalah sulit untuk menentukan double coincidence of wants. Jadi sulitlah untuk menentukan kedua belah pihak yang ingin melakukan pertukaran dengan kondisi yang sama. Sehingga ya, barter ini ditinggalkan. Nah, setelah barter
digunakan masuk ke ruang barang. Nah, uang barang ini sering digunakan, uang barang yang sering digunakan adalah garam. Nah, jadi ini uang barang juga ditinggalkan karena jumlahnya yang sangat sedikit. Sangat sedikit dan juga sangat langka dan juga mudah rusak, sehingga ditinggalkan. Beralih pada uang logam. Hanya saja logam dalam bentuk emas dan perak ini juga ternyata mengalami kendala. Kendalanya adalah kelangkaan dari barang itu sendiri. Sehingga perkembangannya kita mengenal uang kertas sekarang. Yang kita gunakan ya sampai hari ini. Selanjutnya ada perkembangan lagi yang dinamakan dengan uang kredit. Nah, itu tahapan perkembangan atau sejarah dari uang itu sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai permintaan uang. Apa yang dimaksud dengan permintaan uang? Permintaan uang tentunya sejumlah uang yang diminta oleh masyarakat pada kondisi atau keadaan tertentu. Berbicara mengenai permintaan uang, kita akan berkenalan dengan beberapa teori dengan uang itu sendiri. Yang pertama, teori David Ricardo. Teori ini mengatakan bahwa jumlah uang itu berbanding lurus dengan harganya, sehingga dikatakan M sama dengan K dikali P, di mana M adalah uangnya, K adalah konstanta, dan P adalah price atau harga. Teori ini mengatakan jika jumlah uang beredar ditingkatkan, itu akan menyebabkan kenaikan harga. Sehingga jumlah uang itu berbanding lurus dengan harganya. Tapi uang jumlah yang beredar berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Dan juga jumlah uang beredar berbanding terbalik dengan nilai real uangnya. Jadi kalau uang makin banyak, maka nilai real uang akan semakin turun. Sehingga nanti akan ada penyesuaian tingkat suku bunga. Nah, itu teori dari David Ricardo. Lain lagi dengan teori Irving Fisher yang dikenal dengan teori kuantitas uang. Nah, beliau mengatakan atau melengkapi teori David Ricardo bahwa persamaan uang itu dinyatakan dalam M dikali V sama dengan P dikali T, di mana M adalah jumlah uangnya, V adalah kecepatan peredaran uang, dan P adalah harga, kemudian T adalah jumlah barangnya. Nah, di sini dikatakan bahwa dengan asumsi velocity atau kecepatan dan jumlah barangnya itu tetap, maka jika jumlah uang meningkat, juga akan bisa meningkatkan harganya. Hingga yang membedakan antara teori David Ricardo adalah di sini Irving Fisher memasukkan unsur kecepatan peredaran uang. Melengkapi teori dari David Ricardo, kemudian teori ketiga adalah teori Alfred Marshall. Teori ini mengatakan bahwa dia mempunyai teori persediaan kas. Persamaannya adalah M sama dengan K dikali P dikali Y, di mana M adalah jumlah uangnya, K adalah keinginan masyarakat untuk menyimpan atau mencadangkan uang, lalu P adalah price atau harga, dan Y adalah pendapatan. Sehingga dia terkenal dengan teori persediaan kas. Itu untuk teori Alfred Marshall. Kemudian ada teori dari John Maynard Keynes yang mengatakan bahwa manusia ingin memegang uang karena ada 3 alasan. Apa saja alasan tersebut? Yang pertama, karena adanya motif transaksi. Yang kedua, motif spekulasi. Dan yang ketiga, motif jaga-jaga. Baik, ada permintaan uang, tentunya ada penawaran uang. Nah, penawaran uang inilah yang tadi berkaitan dengan soalnya. Tetapi sebelum kita menjawab soal tadi, kita perkenalan dulu dengan penawaran uang ini ya. Sejumlah uang yang ditawarkan oleh pihak perbankan kepada masyarakat tentunya.
Nah, di sini penawaran uang ada pengelompokannya. Yang pertama, ada uang beredar secara sempit atau katakanlah narrow money. Persamaannya adalah M1 sama dengan K ditambah G, di mana K adalah uang kartal. Uang kartal itu adalah uang kertas atau uang logam. Kemudian G adalah uang giral. Nah, jadi uang kartal dan uang giral digolongkan sebagai uang sempit atau narrow money. Yang kedua, ada uang beredar dalam arti luas atau disebut broad money. Nah, di sini dikatakan bahwa jumlah uang beredar secara luas ini mencakup apa saja ya? Nah, mencakup uang kartal, mencakup uang giral, dan juga deposito masyarakat yang disimpan di bank. Sehingga persamaannya adalah M2 sama dengan M1 ditambah uang kuasi. Uang kuasi ini artinya adalah bentuk deposito masyarakat yang disimpan di bank tadi. Kemudian yang ketiga adalah uang inti atau reserve money yang disimbolkan dengan H. Nah, untuk H ini anak-anak, persamaannya adalah bahwa H itu terdiri dari uang giral. Jadi di sini ada saldo rekening koran atau giro milik bank. Di sini tentunya uang giralnya lebih luas lagi. Lalu ditambahkan dengan uang tunai yang dipegang oleh bank-bank umum dan juga masyarakat yang disimbolkan dengan K. Sehingga H sama dengan K ditambah R. Kembali ke pertanyaan di soal. Nah, di sini ada di soal dikatakan bahwa pada bulan Oktober uang kartalnya adalah 366,78 triliun, uang giralnya 492,37 triliun, dan uang kuasinya adalah 2.697,21 triliun. Pertanyaannya adalah M2. Nah, hati-hati ya anak-anak. Tadi kita sudah mempelajari 3 jenis penawaran uang. Ada uang dalam arti sempit, dan ada uang dalam arti luas, dan ada juga uang inti. Yang ditanya adalah M2. M2 itu mencakup uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Ingat ya, M2 itu mencakup uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Sehingga untuk menjawab soal ini, jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 adalah M2 sama dengan uang kartal ditambah uang giral ditambah uang kuasi. M2 sama dengan uang kartalnya tadi 363,78 triliun. Ditambah uang giralnya yaitu 492,37 triliun. Dan uang kuasinya yaitu 2.697,21 triliun. Maka kalau dijumlahkan M2-nya yaitu 355,36 triliun. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah yang E. Kita akan beralih pada soal yang selanjutnya, yaitu SBMPTN tahun 2015. Jika Bank Indonesia menetapkan giro wajib minimal sebesar 8% dan kemudian Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka dengan membeli obligasi senilai 100 miliar, maka pertambahan uang yang beredar adalah, nah di sini seperti biasa ada opsi dari A sampai E. Karena pertanyaannya adalah pertambahan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana bank sentral dalam hal ini untuk bisa bertanggung jawab dalam mengatur peredaran jumlah uangnya. Kita akan membahas mengenai bank. Ada 2 fungsi dari bank, yaitu yang pertama kredit aktif dan kedua kredit pasif. Kredit aktif adalah kegiatan bank untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Sementara kredit pasif adalah kegiatan bank
untuk menghimpun dana kepada masyarakat dalam bentuk tabungan. Tentunya berbicara mengenai tabungan pasti tidak jauh dari tingkat suku bunga. Yang perlu kalian ketahui adalah di sini ada istilah dengan bunga nominal. Ya. Jadi, bunga nominal ini adalah harga yang diperhitungkan dengan suku bunga real dan inflasi. Nah, di sini suku bunga nominal biasanya identik dengan deposito. Jadi, kalau deposito tingkat suku bunganya naik, maka nanti bunga nominal juga akan ikutan naik. Nah, itu perbedaan antara suku bunga nominal dan suku bunga real. Jadi, nominal itu mempertimbangkan laju inflasi. Kemudian, fungsi bank juga bisa sebagai perantara jasa keuangan. Dia memberikan jasa lain selain kredit aktif atau kredit pasif dalam bentuk inkaso. Kemudian, dalam bentuk penyimpanan, nah, itu perantara jasa keuangan dari perbankan. Kemudian ada yang namanya jenis bank. Nah, ini dia. Jenis bank di sini ada yang disebut dengan bank sentral, yang kita kenal sebagai Bank Indonesia, yang kegiatan utamanya sebagai pelaksana kebijakan moneter dan juga sebagai pengatur kegiatan transaksi keuangan. Dalam hal ini berarti BI juga berperan untuk membawahi kegiatan. Nah, bank-bank lain yang secara mikro prudensial, kegiatan pengawasan bank itu akan dilakukan oleh otoritas jasa keuangan atau kita sebut OJK. Kemudian ada yang dinamakan dengan bank umum yang disebut dengan bank konvensional. Nah, inilah bank-bank umum yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita menabung di bank atau mengajukan kredit. Nah, itu adalah kegiatan dari bank umum atau bank konvensional. Kemudian di sini ada dikatakan bonafiditas bank atau tingkat bonafit suatu bank. Nah, tingkat bonafit suatu bank dapat dilihat dari beberapa aspek yang disebut dengan rasio. Yang pertama ada rentabilitas, yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Yang kedua ada solvabilitas, kemampuan bank untuk menutupi atau melunasi semua kewajibannya. Yang ketiga ada likuiditas, kemampuan bank untuk membayar kewajiban dalam jangka pendek. Jadi itu adalah tingkat bonafiditas dari perbankan. Nah, berkaitan dengan bank tadi, karena pertanyaannya adalah jumlah uang beredar. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa jumlah uang beredar nanti kaitannya adalah inflasi dan juga deflasi. Berarti kalau berbicara mengenai inflasi dan deflasi, kita akan berbicara mengenai tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar. Nah, caranya bagaimana anak-anak? Ibu akan sampaikan persoalan yang akan dihadapi tentunya, persoalan inflasi dan juga deflasi. Kalian masih ingat kan? Inflasi adalah suatu keadaan ketika harga barang mengalami kenaikan secara terus-menerus dan berlaku secara umum, atau dikondisikan ketika jumlah uang beredar sangat banyak melebihi jumlah barang yang tersedia sehingga barang menjadi lebih mahal. Kemudian deflasi itu ya kebalikannya. Untuk inflasi dan deflasi ini tentunya harus diatasi. Bagaimana cara pengatasannya? Yang pertama, sebenarnya sih ini kita sudah bahas ya di video sebelumnya, tapi kita akan bahas lagi. Yang pertama dengan cara politik diskonto. Yang kedua, politik pasar terbuka. Yang ketiga, politik cash ratio. Yang keempat, kebijakan kredit. Dan yang kelima, himbauan moral. Nah,
untuk memudahkan kita nanti memahami tentang kebijakan moneter ini, karena pertanyaannya adalah jumlah uang beredar. Jadi, untuk menghitung jumlah uang beredar dengan instrumen kebijakan moneter, rumusnya anak-anak yaitu jumlah uang beredar sama dengan 1 per cadangan kasnya berapa, terus dikali dengan alat likuidnya. Nah, itu adalah rumusnya. Di sini, Ibu akan membantu kalian untuk mengingat selamanya tentang kebijakan moneter. Ingat anak-anak, najunake tubitulong. Bagaimana maksudnya dari najunake tubitulong ini? Untuk mengatasi inflasi, kalian ingat saja, najunake. Naikkan suku bunga, jual surat berharga, naikkan cadangan kas, ketatkan syarat kredit. Nah, ini disebut dengan kebijakan moneter kontraktif atau mengurangi jumlah uang beredar. Sementara untuk mengatasi deflasi, kita pakai tubitulong. Turunkan suku bunga, beli surat berharga, turunkan cadangan kas, dan longgarkan syarat kredit. Nah, ini yang disebut dengan kebijakan moneter ekspansif. Jadi, najunake tubitulong. Kita langsung saja jawab soal ini ya. Karena yang ditanya adalah berapakah penambahan uang yang beredar, berarti kita menggunakan rumus yang tadi. 1 per cadangan kas dikali alat liquid. Nah, di sini kita akan mengetahui berapakah penambahan jumlah uang beredar. Cadangan kasnya 8%, kemudian alat liquidnya dalam hal ini adalah berarti membeli obligasi dalam bentuk uang tunai. Berarti alat liquidnya adalah 100 miliar. Jadi 1 per 8% dikali 100 miliar. Berarti penambahan jumlah uang beredar adalah 1.250 miliar. Jadi jawabannya adalah E. Nah, itu untuk menghitung penambahan jumlah uang beredar. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu ya pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa anak-anak untuk terus belajar ya. Dan untuk video selanjutnya insya Allah kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Jadi anak-anak silahkan kalian baca-baca terlebih dahulu mengenai kebijakan fiskal. Dan untuk latihan soal tentang jumlah uang beredar nanti akan Ibu kirimkan melalui e-learning MAN 1 Tasikmalaya. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.